Halo wargi Bandung, kembali lagi di Bandung International Podcast. Di podcast kali ini akan ditemani oleh saya sendiri, Vena Velia, dan juga seperti biasa kita kedatangan tamu yang istimewa. Langsung saja di sini sudah ada Teteh cantik Nida Yasmin dari Bumi Nihari. Halo Teh, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Sehat ya Teh? Alhamdulillah ya, sehat juga buat Teh Vena. Iya, makasih. Nah, sebelum itu boleh dong diperkenalkan dulu Teh Nidai ini tuh siapa sih dan juga memiliki peran apa di komunitas Bumi Nihari? Silakan Teh. Halo semuanya, kenalin aku Nida Yasmin. Eh, aku mahasiswa tingkat akhir, tapi alhamdulillah udah lulus juga. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Dan aku backgroundnya dari ilmu komunikasi di Telkom, mahasiswa Telkom. Terus kalau misalkan aku sebagai siapa di Bumi Nihari, aku sebagai foundernya dari Bumi Nihari gitu. Oke, baik. Nah, lebih fokus kepada komunitas ini nih Teh. Oke. Sebenarnya komunitas Bumi Nihari itu apa sih? Dan juga mengapa Teh Nida ini membentuk komunitas ini? Apa motivasinya Teh? Sebenarnya kalau misalkan dari latar belakang awalnya kenapa bisa dibentuk, itu base-nya dari keresahan sendiri-sendiri sih, basicnya ya. Jadi awalnya tuh ngerasa, aku ngerasa kasihan nih sama orang-orang sekitar yang membutuhkan. Terus aku juga ngerasa ada apa ya, rasa simpati dan empati aku tuh besar banget. Jadi aku pengen ngebentuk suatu, sebenarnya ini bukan komunitas yang aku bikin ini tuh awalnya. Jadi dia tuh merupakan sebuah campaign aja, campaign berbagi, tentunya juga campaign melindungi bumi juga karena basic aku juga pernah terjun di dunia lingkungan. Jadinya ngerasa ini kayaknya ada kerelatan gitu loh. Kita saling menjaga bumi, kita juga saling menjaga sesama manusia. Maksudnya saling membantu sesama manusia. Dari situ akhirnya aku bikin itu bareng sama temen dulu awalnya. Ada teman aku namanya Abi. Dari situ kita ngobrol-ngobrol berdua, lama-kelamaan karena punya kesibukan masing-masing, akhirnya aku join berdua sama Ratih. Jadi dia orang yang benar-benar bisa bantuin aku dari nol banget lah. Maksudnya mulai bergerak bangetnya tuh benar-benar Iya, Ibunda iya. Ratih ya teman aku ini gitu. Sangat berterima kasih banget. Terus udah gitu selain keresahan juga basicnya emang aku senang untuk bikin sesuatu hal yang baru. Jadi aku agak bosen nih misalkan sama kegiatan-kegiatan gitu aja, akhirnya aku bikin juga dan alhamdulillah terlaksanakan. Terus emang alhamdulillahnya juga banyak yang ngedukung gitu. Jadi emang berawal dari diri sendiri sih, jadi nggak bukan kayak berawal dari diri sendiri, terus keresahan teman-teman, terus ngeliat keadaan, situasi sosial yang terjadi, apalagi gitu kan kayak, aduh nggak enak hati nih, aku harus pengen tergerak gitu, ingin membantu teman-teman kita Oke. gitu. Jadi komunitas Bumi Nihari itu lebih fokus kemana nih Teh? Kalau ditanya fokusnya kemana, mungkin waktu awal-awal aku bawa fokusnya ke lingkungan kan, untuk menjaga lingkungan, maksudnya mengurangi sampah plastik, mengurangi wah, jumlah sampah itu aku pengen banget. Jadi ada unsur edukasinya gitu kan. Cuma lama-lama aku karena campaign aku terus berjalan yang Bumi Berbagi, akhirnya Bumi Berbagi ini difokuskan ke sosial, yaitu saling membantu gitu. Tapi masih mungkin ada isu Iya, lingkungannya ada di situ. pasti sih. Karena itu aku mikirnya kayak apa ya? Kayak selipan gitu loh. Jadi di Hmm. antara kita tetap berbagi sama orang lain, kita saling menolong sama orang lain, tapi kita juga tetap ngasih unsur gimana caranya lingkungan ini tetap kita jaga gitu. Jadi ngasih edukasinya ya misal dengan berbagi tanpa menggunakan plastik misal kayak gitu. Jadi benar-benar masih apa ya? Lingkungan itu bakal terus aku bawa gitu. Gitu deh. Oke. Jadi kegiatan dari Bumi Nihari itu spesifiknya apa Teh? Kegiatan biasanya? Kalau kegiatan biasanya sebenarnya tuh ini tergantung dari apa ya, jadwal aku sih. Maksudnya gini, terkadang kalau misalkan ada hal-hal penting, misalkan kayak bulan puasa nih, bulan puasa kan pasti uh, ingin rasanya tuh kita berbagi sesama teman kita yang membutuhkan gitu kan. Betul, Bulan betul. puasa, Idul Adha, Idul Fitri itu juga sama. Kita biasanya di hari-hari besar seperti itu, ataupun memang ada sesuatu hal yang urgensi kayak sekarang gitu kan. Kita juga bikin baru campaign, maksudnya campaign Bumi Ini Hari juga, tapi dengan nama yang baru itu Ampuisoman. Jadi itu fokusnya adalah membantu teman-teman kita yang lagi
isolasi mandiri seperti itu. Dan untuk kegiatan kayak sehari-hari kayak intinya sih kita nggak bikin kayak kelas kayak gitu-gitu. Mungkin for the next step-nya insya Allah mau kayak gitu sih sebenarnya gitu. Oke, jadi di Ibu Mini Hari itu bentuk bantuannya itu seperti apa Teh? Kalau untuk bentuk bantuannya, kita pasti kalau kalau dari yang sebelum-sebelumnya ya, campaign sebelumnya atau project sebelumnya, itu kita pasti bentuknya dari sembako, jelas sembako karena itu yang paling pokok banget kan, sembako. Terus udah gitu, selanjutnya kalau misalkan ada spare atau ada rezeki lebih, baru kita dikasih uang gitu. Ada spare kayak uang untuk penerima gitu. Jadi yang paling memang dibutuhkan itu ya sembako tadi ya Tetap Teh, pasti, bahan pokok. ya bahan pokok sih. Walaupun sebenarnya Dan kadang ini sih apa kayak apa ya, bahan pokok kan kalau misalnya ditanya terus di mana dong selipin dari lingkungannya gitu kan, emang agak berat sih gitu kan, karena iya, kan kita gimana tuh Teh? base itu ini strugglingnya Bu Mini Hari. Ketika kita mau beli sesuatu sembako nih misalkan nih dus nih, itu tuh kayak apa ya, berpikir wah aduh ini sampah banyak banget gitu kan, aduh Oh gila iya. aku gimana caranya ya biar mengurangi gitu. Tapi aku selalu selalu bilang setidaknya kalau misalkan dus kita beli nih dua dus gitu, udah kita beli di situ aja gitu, cukup sekali, bukan cukup sekali maksudnya cukup di situ, sisanya kayak misalkan beli apa sih kayak sirup-sirup yang perintilan-perintilan itu kita hindari dari plastik, jadi kita pakai kardus lagi aja karena kardus itu bakal bisa dipakai Oke. lagi gitu, sustain juga akan lumayan, kecuali kena air dia akan luruh gitu kan kalau Ya itu benar-benar. casing gitu. Kurang lebih, jadi gimana caranya meminimalisir, kadang kan ada kata di mana Bu Mini Hari itu zero waste gitu kan, nol sampah, padahal sebenarnya aku selalu ngasih tahu teman-teman aku bukan nol sampah, karena kita nggak bisa hidup tanpa sampah gitu, maksudnya bukan tanpa Iya, sampah, terhindar dari belum sampah itu kita belum nggak bisa mungkin ya. ya, belum ya, masih agak susah gitu kan. Dan untuk sustain membuat sesuatu hal dari yang recycle, reduce dan lain-lain itu agak berat juga gitu kan. Betul, Karena betul. karena basic orang-orang kan masih tergantung yang simple praktis itu pasti gitu kan, yang gampang gitu. Nah, akhirnya aku mikir yaudah ini aku selalu ngasih tahu edukasi teman-teman, basicnya tuh kita tuh minim sampah aja, mengurangi. Jadi jangan sampai udah beli ini lagi gitu. Kecuali kalau misalkan nih kalau ingin banget pakai plastik, aku selalu nyaranin pakai plastik singkong. Kalau enggak, pakai tote bag. Jadi Oh iya. kemarin tuh sembakonya juga si berasnya itu bukan pakai plastik, biasanya pakai plastik singkong. Cuma karena waktu itu sempat gak sempat beli, akhirnya yaudah kita beli, tahu nggak sih yang kayak di kayak bukan tote bag, kayak tempat pouch gitu. Nah, jadi si berasnya Iya, dimasukin ke situ. coach. Berasnya Betul. masukin ke Oke. situ. Terus untuk telur, misalkan kan sembako ada telur juga nih. Ini gimana nih biar nggak pecah? Aku tetap juga beli yang pouch ukuran lebih kecil, terus dimasukin ke beras. Jadi agak Wow, luar safety biasa. kalau aku kayak gitu. Oke. Nah, untuk program Ampu Isoman ya Teh, yang baru-baru Boleh. ini juga. Hmm. Nah, itu tuh gimana Teh? Cara kalau bisa dibilang berdonasi mungkin ya, atau kegiatannya seperti apa tuh Teh? Hmm. Untuk kegiatannya saat ini Ampu Isoman itu masih dalam fase apa ya, donatur, kita juga masih tetap cari donatur. Selain itu juga sambil mencari donatur, kita juga tetap menginfokan atau apa ya, share tentang kalau yang teman-teman yang sedang kondisinya lagi isolasi mandiri, kalian bisa juga daftar gitu di linknya. Aku ada sih linknya, nanti aku share kali ya. Oke, Maksudnya boleh buat Teh. buat teman-teman gitu, siapa tahu gitu yang membutuhkan makanan atau misalkan membutuhkan sesuatu yang penting gitu ya. Intinya sih pangan ya yang paling utama gitu kan. Insya Allah sama kita dibantuin gitu. Karena kemarin tuh udah sempet juga di-share sama Info Oh Bandung iya. Raya. Alhamdulillahnya udah di-share gitu. Terus teman-teman juga udah mulai aktif. Jadi karena timnya itu sekitar berapa orang ya? Ada 8 orang, jadi kita bagi-bagi aja gitu. Terus alhamdulillah kemarin juga udah ada yang daftar. Jadi nanti kita bakal ngasih programnya tuh, jadi kita bakal ngasih makanan itu sehari 3 kali selama
dia isoman. Misalkan Teh Vena ikutan nih gitu ya, join atau bukan join, daftar. Udah daftar, nanti bakal dicek maksudnya tuh dari surat dari ini dinyatakan positifnya kapan, terus berapa hari isomannya, nanti sama kita di data, habis data baru di apply supply makanannya kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Vena penasaran banget, siapa sih yang bisa bergabung di komunitas Bumini Hari? Apakah kalau misalnya sudah mengikuti salah satu kegiatan, itu sudah bisa dikatakan sebagai salah satu bagian dari komunitas Bumini Hari atau gimana, Teh? Oh, honestly, kalau menurut aku, ini tuh dibuka secara umum. Jadi aku nggak pernah untuk apa ya namanya membatasi itu aku nggak gitu. Bahkan aku mikirnya udah aja kalau kalian mau join, asalkan basicnya emang kalian tuh seneng sama membantu orang, peduli lah ya, ada empati simpati, kenapa enggak untuk join aja gitu. Dan aku sangat terbuka sekali buat orang-orang yang pengen join, mau jadi volunteer kah, mau dia mau ngapain, aku ngebebasin. Malah si Bumini Hari ini jadi salah satu wadah orang untuk bereksplorasi, entah eksplorasi dia mau misalkan yang joinnya fotografer, videografer, itu mungkin aku ngerasa ya sok aja, nggak apa-apa join aja gitu. Kita sama-sama berkreasi juga, kita sama-sama punya disebutnya tuh feedback yang sama-sama juga gitu ibaratnya. Mutualismenya sama deh ibaratnya gitu deh. Dengan fungsinya masing-masing juga. Iya gitu, dan emang aku nggak pernah membatasi ataupun ngelarang ini ada kriterianya, enggak kok. Aku ngerasanya ya udah enjoy aja. Kalau mau join Teh Vena boleh banget gitu. Aku tertarik nih sepertinya. Boleh. Nanti next project kali ya Teh. Boleh. Nah terakhir nih Teh, ada nggak pesan dari Teteh untuk wargi Bandung mengenai kondisi saat ini mungkin, atau mungkin lebih ke isu lingkungannya? Silakan Teh. Kalau dari aku pribadi, aku sangat-sangat prihatin ya kalau untuk melihat keadaan COVID saat ini gitu kan. Jadi aku cuma bisa ngasih saran dan ngasih ya kata-kata kalau kalian tetap stay healthy gitu kan, tetap jaga jarak, tetap lakukan protokol kesehatan, dan kalian juga tetap stay sane gitu. Jadi kita jangan sampai mood kita juga jadi jelek, karena aku pernah COVID juga gitu, ngerasain rasanya COVID. Iya, jadi si penyakit ini nggak hanya sebatas penyakit aja, tapi mental juga kena. Jadi aku sangat-sangat berharap kalian tetap berbahagialah gitu ya, gimana pun caranya, maksudnya mencoba untuk stay happy karena aja itu gitu. berpengaruh ya Teh ya. Karena pengaruh banget. Kalau misalkan kalau lagi galau, nangis-nangis ya, biasalah anak muda Bandung ada yang galau-galau gitu kan. Itu biasanya jadi aduh sedih gitu. Nah, itu tuh bakal berpengaruh juga sama diri kita, bahkan penyakit kita gitu kan. Betul. Akhirnya aku mikir, karena berpengalaman, aku mikir kayak ini kita benar-benar harus stay happy sih. Walaupun memang happy itu nggak selalu setiap hari ya, cuman setidaknya bikin mood kita tuh tetap terjaga gitu kan. Terus kalau misalkan dari soal lingkungan, mungkin aku merasa beruntung sih dengan keadaan PPKM ini kan diperpanjang juga, jadi aktivitas di luar juga nggak terlalu banyak. Cuman ya mungkin kalau untuk jiwa-jiwa yang ingin jiwa-jiwa ekstrovert gitu ya, kayaknya goyah ya pengen keluar sebenarnya kan. Cuma ya mau gimana lagi, kita harus sabar. Tentunya kita harus sabar, kita harus benar-benar saling saling mengerti lah satu sama lain gitu kan, yang membutuhkan, yang benar-benar kita harus juga peduli sama mereka gitu kan. Dan lingkungan ya, aku merasa jumlah sampah berkurang sih yang aku lihat gitu. Tidak berserakan banyak-banyak. Iya, sangat-sangat. Jadi nggak kayak dulu ya, bukan membandingkan, tapi kayaknya lebih berkurang aja gitu sih. Keren. Jadi ada sisi positifnya juga ya Teh ya di tengah PPKM. Iya, bener banget. Oke, terima kasih banyak Teh telah berbagi pengalamannya kepada kami hari ini. Semoga Bumini Hari ke depannya juga terus memberikan manfaat bagi yang membutuhkannya Teh. Oke, gimana nih Teh kalau misalnya wargi Bandung penasaran sama komunitas Bumini Hari ini? Ada media sosial yang bisa dijumpai mungkin? Ada banget. Jadi nanti kalau kalian pengen join atau kalian pengen tahu, pengen kepoin dan segala hal, kalian bisa cek aja di Instagramnya Bumini Hari _ di Bumini Hari _ udah cukup itu aja. Takut salah, Bumini Hari ya, bukan Bumi ini Hari.
Hari, @buminihari_. Kalian udah bisa ngapain aja di situ. Kalian mau cerita atau apapun itu boleh kok. Kalau menurut aku soal keluhan kayak aku butuh ini atau apa, insya Allah nanti bakal kita bantu. Oke, siap. Terima kasih Teh. Nah, Vena ulangi ya. Bagi wargi Bandung yang penasaran atau mungkin memang mau bergabung di Bumini Hari, bisa kepoin Instagramnya di @buminihari_. Dan juga wargi Bandung bisa mengikuti berbagai sosial media kami di berbagai sosial media kami untuk informasi yang lebih up to date. Intinya juga Vena mengingatkan kepada wargi Bandung untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Vena pamit undur diri, sampai jumpa.